cinta Yesusku terhias indah dalam jiwaku. Puji dan syukur mengalun mempesona, berpawai ria menghias tata Tuhan. Dalam bahana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Saya Suster Cecilia Sri Susanti. Saya menggemari musik dan puji Tuhan, saya dianugerahi Tuhan talenta untuk bermain musik. Tentunya ini tidak terlepas dari almarhum bapak saya. Beliau sangat pandai bermain musik, khususnya gitar. Beliau juga mengajar seni musik di sekolah tempat dia mengajar. Sejak kami kecil, beliau sering mengajak kami untuk bernyanyi bersama dalam keluarga. Saya sangat mengaguminya. Diam-diam saya berkeinginan juga untuk belajar bermain musik. Bapak saya tidak pernah menyuruh saya untuk bermain gitar, tetapi saya tetap berusaha untuk belajar memainkan gitar. Dan saya rasa bapak saya kalau tahu saya bisa main gitar saat ini, pasti beliau bangga dan senang. Saya belajar bermain gitar dengan otodidak atau belajar sendiri. Dengan saya mendengar, mencoba, dan berusaha, ternyata saya bisa. Ketika ditanya apakah saya bisa membaca not, saya terus terang saya tidak bisa. Karena saya belajar dengan meniru, mencoba, dan berusaha untuk memainkannya. Saya juga terinspirasi dari seorang penyanyi yang mungkin kalian pasti kenal. Penyanyi ini dari 80-an, Bob Tutupoli. Beliau juga tidak pernah belajar membaca not. Tetapi beliau bisa menghibur hati semua orang Indonesia dengan suaranya yang indah. Ketika saya menjadi seorang biarawati, musik sangat membantu saya karena musik mengangkat hati kepada Allah. Dan dengan musik, saya sangat dibantu karena saya bisa menyadari bahwa hidup seorang biarawati adalah dekat dengan Allah. Dan itu sangat membantu saya untuk mendekatkan diri saya dan mengangkat hati kepada Allah serta memuliakannya. Misalkan dalam komunitas, saat ibadat bersama, saat perayaan Ekaristi, saya mengiringi para suster untuk bernyanyi dan juga mengiringi mereka dalam suasana perayaan Ekaristi. Dan itu sangat membantu saya untuk memuliakan Allah dengan kegembiraan hati dalam suasana sukacita. Barangkali permainan musik saya sangatlah jauh dari sempurna, tetapi dengan penuh kesadaran, dengan kegembiraan, saya mempersembahkan ini untuk memuji Tuhan. Menurut saya, lebih dari berbagai karya seni lainnya, musiklah yang paling mampu menggerakkan emosi manusia. Ia menerobos kedalaman batin manusia.
Ternyata musik itu juga bisa menghibur dan menenangkan hati kita. Di saat kita merasa sedih, di saat kita merasa galau, bahkan tertekan oleh banyak masalah. Jadi musik itu bisa menenangkan hati kita. Di saat-saat jenuh, saat santai atau liburan, ia menciptakan suasana yang gembira. Jangan katakan mimpiku terlalu tinggi, karena ini pasti bukan sekedar ilusi. Jangan katakan anganku terlalu jauh, meski ku berpeluh, aku tak akan pernah mengeluh. Aku kan berjuang menghadapi tantangan, karena aku yakin ku bisa. Menurut artikel yang pernah saya baca, memang musik merangsang otak yang menghasilkan dopamin, yang menimbulkan rasa senang dan kepuasan. Saya menemukan dalam setiap lagu itu adanya harmoni. Harmoni yang kata filsuf Pitagoras ditemukan juga keteraturan alam semesta. Jadi rasa senang dan kepuasan itu adalah dari sebuah harmoni, dari sebuah keteraturan. Itulah sebabnya musik banyak digemari, apalagi musik bisa kita dengarkan di mana-mana, di rumah, di restoran, di bis, dan juga di televisi, bahkan sekarang di telepon genggam. Banyak aplikasi terdapat di sana, misalnya channel YouTube, Spotify, dan juga TikTok. Jadi musik itu semacam sebuah atmosfer yang melingkupi hidup sehari-hari manusia. Saya menjadi bagian darinya. Saya ingat waktu 17 Agustus lalu, seorang anak kecil mampu menggoyang Istana Merdeka. Sejenak mereka melupakan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi saat itu. Dengan bergoyang, bergembira, akhirnya masalah juga dilupakan saat itu. Ketika ditanya genre musik apa yang paling saya suka, saya tidak membatasi diri saya untuk menyukai genre musik tertentu. Seperti kebanyakan orang, saya juga senang musik pop, dangdut, dan koplo pun saya suka. Tentu saya mencintai musik liturgi gerejawi. Lagu-lagu gereja dan rohani saya gemari. Kalau klasik, saya menyukai karya Mozart. Saya tidak hanya penikmat musik dalam arti mendengarkan musik saja,
Saya juga memainkan beberapa alat musik, misalnya organ, flute, piano, dan biola. Dan saya belajar secara otodidak, tanpa teori. Di antara alat musik yang saya mainkan, saya lebih menyukai flute. Kenapa flute? Karena suaranya itu bisa menyentuh hati. Suaranya flute itu lembut dan halus. Saking senangnya sama flute, sehingga saya menamai satu blog saya ini dengan nama ceciliaflutis.wordpress.com. Pada blog itu saya pernah menuliskan demikian: dengan hembusan nafas, Allah menghidupkan manusia. Demikian juga seorang pemain flute, dengan tiupan nafasnya, ia mampu menghidupkan not-not yang mati menjadi hidup. Entah itu dengan menyanyikan sebuah lagu dengan diiringi oleh flute tersebut. Kata-kata syair lagu tak hanya berarti tetapi juga terasa lembut oleh tiupan nafas pemain flute. Nada dan kata diantar masuk ke dalam relung-relung batin manusia terdalam. Lalu manusia menjadi rumah bagi rasa damai. Kehidupan saya sebagai seorang perawat ternyata ada berhubungan juga dengan bermain musik. Dari satu pihak, seni musik dan merawat orang sakit sangat berbeda. Masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Walaupun demikian, ada persamaan di antara keduanya. Pengobatan dan obat-obatan memang merupakan sebuah ilmu pengetahuan, tetapi penerapannya merupakan sebuah seni. Dikenal dengan seni pengobatan, yaitu Art of Medicine. Yang lulus ilmu pengobatan disebut dengan Master of Art. Seni memerlukan imajinasi dan keterampilan untuk menciptakan sesuatu yang indah. Perawat atau dokter akan berusaha menciptakan sesuatu yang indah juga. Misalnya, pasien dalam perawatan luka robek. Perawat dan dokter berusaha untuk menerapkan ilmu pengetahuan mereka dengan menggunakan imajinasi bagaimana
mereka bisa menyambungkan lagi luka robek itu dengan sangat rapi. Titik temu lainnya ada pada musik. Seorang yang hendak memainkan sebuah lagu, tentunya ia perlu mendengarkan terlebih dahulu, kemudian memainkan alat musik dengan indahnya. Jadi, langkah yang pertama adalah mendengarkan. Demikian juga dalam dunia kesehatan. Seorang perawat atau dokter ketika hendak menangani seorang pasien, mereka hendaknya mendengarkan keluhan-keluhan penyakit pasien tersebut, kemudian menganalisa dan mendiagnosa sakit mereka tersebut. Ini juga adalah sebuah seni mendengarkan. Jadi baik pemain musik dan tenaga kesehatan dilatih untuk mendengarkan. Seni berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani yang berarti persembahan dan pelayanan yang tulus. Pengobatan dan perawatan orang sakit merupakan sebuah persembahan dan pelayanan yang tulus. Seni merupakan aktivitas batin yang diwujudkan dalam sebuah karya yang indah, yang memiliki daya pengaruh bagi perasaan manusia. Keindahan musik lalu mempengaruhi perasaan orang yang mendengarkannya. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine on till tomorrow, let it be. Musik juga bermanfaat di dunia kesehatan. Misalnya di rumah sakit saat ini juga kepada pasien-pasien yang sedang menjalani kemoterapi atau yang cuci darah atau hemodialisa dan juga pemeriksaan MRI, mereka juga diperdengarkan musik untuk mengurangi rasa stres dan kebosanan saat mereka menjalani terapi tersebut. Beberapa manfaat musik di dunia kesehatan yaitu yang pertama, membantu meredakan stres. Supaya tidak stres, kita juga sesekali bisa mendengarkan musik. Yang kedua, meringankan gangguan kecemasan. Orang yang mengalami gangguan kecemasan hendaknya juga sesekali mendengarkan musik. Kemudian meningkatkan kemampuan kognitif berpikir. Kalau orang lagi sumpek atau galau, sesekalilah juga mendengarkan musik yang disukai. Musik ternyata bisa meredakan nyeri. Orang-orang mengatakan ketika merasakan nyeri atau merasakan tidak nyaman, ketika mendengarkan musik, ternyata mereka terbantu sejenak untuk melupakan rasa nyeri tersebut. Tetapi tidak berlaku dengan lagunya Meggy Z yang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ternyata Meggy Z salah. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Musik juga meningkatkan daya ingat. Ketika sedang berjalan atau mendengarkan musik di sebuah restoran, teringatlah sebuah lagu yang mungkin lagu itu pernah meninggalkan kenangan. Jadi musik meningkatkan kenangan kepada lagu tersebut. Entah itu saat berjalan bersama, saat masih pacaran misalnya. Tetapi tidak berlaku untuk saya ya.
Kemudian musik juga menghantar tidur yang lebih nyenyak. Walaupun tidak berlaku untuk semua orang. Musik terkadang untuk menghantar orang yang tidak bisa tidur, ketika mendengarkan musik bisa menjadi tidur nyenyak. Ada beberapa bagian orang juga ketika mendengarkan musik justru mereka tidak bisa tidur nyenyak. Lalu musik juga memperbaiki suasana hati. Suasana hati yang galau, ternyata dengan mendengarkan musik bisa membantu untuk kita tenang. Musik juga meningkatkan stamina. Misalnya mereka yang senam aerobik atau zumba tentunya memilih musik yang bisa membawa mereka untuk mengolah fisik, berolahraga, senam. Demikian yang saya ketahui beberapa manfaat musik bagi kesehatan di dunia kesehatan. Pernah suatu kali, ini pengalaman saya, sewaktu saya merawat pasien. Ketika itu Natal tahun 2018, saya pernah menyanyi bersama para pasien yang saat itu sedang cuci darah. Saya tidak pernah membayangkan saya harus mempersembahkan sebuah lagu Natal untuk mereka. Tetapi saat itu saya diberikan kesempatan untuk bernyanyi bersama para pasien tersebut. Mereka bisa bernyanyi dan saya bisa mengiringi mereka dengan menggunakan gitar. Lalu pernah juga satu kali menghibur para pasien dengan biola. Dengan saya menyanyikan lagu Tatu. Itu lagu koplo yang terkenal di Jawa Timur ini dan saya menyukainya. Demikian cerita singkat saya tentang kenapa saya menggemari musik dan bisa membagikan talenta saya tersebut kepada banyak orang. Semoga dengan persembahan karya saya yang sederhana ini bisa memberikan manfaat, inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih. Senyum, senyum sayang.